Pinaringan kegiatan kasarasan insyaallah tumuju katakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan kita sedanten istiqomah dados piyantun ingkang muttaqin Allahumma amin. Shalawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita nabiyina Muhammad ibn Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kedah dumateng kita, ingkang dados uswatun hasanah dumateng kita. Mugi-mugi ing enjang menika kita istiqomah kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengawasan kuliah Ahad pagi ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah kita sampun lebet wulan Syawal hampir di akhir wulan Syawal. Sak sampunipun Ramadan lebet wulan Syawal ingkang dados catatan besar. Wabil khusus kula piyambak saprapahipun para jamaah. Pilih Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang sangat luar biasa wonten Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Dados Ramadan ingkang kita tidak akan 1 bulan kemarin, tujuannya Allah berharap agar kamu bertakwa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Lah, pesannya Allah menika ndadosaken bilih Ramadan kala wingi menika dipun tampi napa mboten, Ramadan kala wingi menika sukses napa mboten, Ramadan kala wingi menika berhasil atau tidak, sesuai harapannya Allah. Apakah setelah Ramadan menuju bulan Syawal ini ada tanda-tanda ketakwaan dalam tubuh kita, ada tanda-tanda ketakwaan dalam jiwa kita? Umpaminipun seorang guru itu berharap agar kamu nilainya bagus, maka harus belajar. Kalau ternyata nilainya bagus, berarti belajar kemarin ini kok berhasil. Kowe sinau gen bijimu apik, kok delalah bijine apik, berarti menapa? Sinau kala wingi menika berhasil. Kados Allah mempunyai harapan besar kepada umat yang beriman, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Maka harapannya Allah itu agar engkau bertakwa. Kok sak sampunipun wonten ing wulan Ramadan lebet wulan Syawal tidak ada perubahan sama sekali, berarti Ramadan kala wingi kok kita mboten berhasil. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, pramila wonten ing wulan Syawal atosipun wulan peningkatan, apakah ada tanda-tanda takwa dalam kehidupan kita? Maka takwa itu ada 4 unsur: tak, qaf, wawu, ya. Takipun tawadhu, qafipun qanaah, wawunipun wirai, yaipun menika yakin sekawan hal menika. Tak tawadhu, apakah setelah wonten ing wulan Ramadan lebet wulan Syawal kita semakin tawadhu, rendah hati, tidak merasa paling benar sendiri, tidak merasa paling lurus sendiri, dan tidak merendahkan orang lain. Yang sifat menika wonten ing diri kita setelah wulan Ramadan lebet wulan Syawal, ini sebagian tanda-tanda sudah muncul. Maka nanti kalau bahas, Ibnu Athaillah mengatakan orang yang tawadhu itu sebenarnya orang yang merasa dirinya belum tawadhu. Orang yang benar itu merasa dirinya belum benar. Kalau orang itu merasa dirinya sudah benar, berarti dari benar. Wah, aku wis bener, aku wis sagep kok, aku wis cedhak karo Gusti Allah, aku wis beriman. Kalau kita itu merasa masih sudah puas dengan kebaikan kita, kemudian kita sudah paling benar sendiri, maka ini tandanya pun kita belum tawadhu.
Maka Imam Ghazali mengatakan, ketika Imam Ghazali itu mengatakan orang tawadhu itu ketika tawadhunya orang tua, dia merasa melihat anak kecil itu dosanya rumakeh, amargi usianya baru kecil. Dan anak kecil atau anak muda ketika melihat orang tua itu tawadhu. Kenapa? Karena pahalanya sudah banyak. Jadi saling mengunggulkan, tidak saling merendahkan. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, wabil khusus kula piyambak supramipun para jamaah, kalau kita itu merasa paling benar dan menyalahkan orang lain, suka menyalahkan, suka mengkritik, kalau kritikipun menika wa tawassaw bil haq itu menika mboten napa-napa, tapi kadang kritikipun menika kritik yang membabi buta, kritik yang subjektif bukan objektif. Dan ini terjadi, yen kuwi dudu pilihanku, piye carane golek salah. Yen kuwi dudu golonganku, piye carane golek salah. Lah ini. Maka Ramadan mlebet wonten ing wulan Syawal selaku kita menika hidup secara sosial bernegara ini sangat dibutuhkan sekali. Menapa malih menjelang pemilu. Yen pemilu menika pun boten digagas dudu genderaku, dudu golonganku, dudu pilihanku, piye carane golek salah. Ana sing wudu piye carane wudune gak salah didelok, salate piye didelok, masyaallah dan sakit uripipun. Dan ini akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini tidak termasuk orang-orang yang tawadhu. Ingkang nomor kalihipun qaf menika qanaah. Qanaah itu menerima apapun pemberian dari Allah, baik pemberian itu berupa nikmat rezeki yang banyak atau pemberian nikmat rezeki yang mungkin kurang banyak. Terus piantun ingkang qanaah itu ketika Allah memberikan harta yang banyak atau memberikan harta yang tidak banyak, tetap qanaah inilah yang terbaik yang telah diberikan kepada Allah. Dan ini harus muncul setelah bulan Ramadan mlebet wonten ing wulan Syawal. Maka wonten surat Al-Fajr menika Allah kak nyindir kepada manusia. Maka ketika manusia itu Rabbi akraman wa amma Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku ketika Allah memberikan rezeki. Tetapi ketika nikmatnya rezeki itu dikurangi, Rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Standarnya Allah itu mau memuliakan kita atau Allah merendahkan kita bukan terletak pada harta. Piantun ingkang hartanya banyak dijlomprongke kalian Gusti Allah kekata. Zaman rumiyin Korun, Fir'aun, zaman sak menika pejabat sing dicekel KPK, menika hartanipun kathah nanging dipun jlomprongke kalian Allah. Kenapa? Tidak qanaah. Ketidakqanaahan ini menyebabkan piantun menika berbuat ingkang dipun lawan kalian Allah. Dan banyak orang-orang yang rizkinya tidak banyak atau hartanya tidak banyak, tapi dimuliakan oleh Allah yang semulia-mulianya. Semulia-mulianya. Kata Abu Dar Al-Ghifari. Kemudian Nabi Ayub yang hartanya habis tetapi dimuliakan oleh Allah yang sebanyak-banyak, yang setinggi-tingginya. Pramila ibu ingkang hormati, ketika Ramadan masuk bulan Syawal artosipun peningkatan muhasabah wabil khusus kula piyambak sumrambahipun para jamaah sekalian. Maka apapun pemberian Allah kita tetap qanaah menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qanaah ini yang menyebabkan kita terhindar dari maksiat dan dosa-dosa. Ingkang nomor kalipun tawadhu qanaah wa wirai, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk perkawis-perkawis ingkang subhat. Subhat menika napa? Subhat menika iki jane bener apa salah to? Iki jane halal apa haram to? Amanipun napa? Tinggalkan. Maka orang-orang sak sampunipun piantun menika mlebet wulan Ramadan, kemudian masuk wulan Syawal, maka sifat qanaahnya semakin muncul. Sifat wirainya semakin muncul.
Dan sifat wirai, menjauhkan hal-hal yang subhat, apalagi hal-hal yang haram, ini berefek domino, berefek yang cukup panjang. Kados kisahipun Imam Syafi'i, ayahipun Imam Syafi'i menawi nate kawula bahas ing majelis ingkang mulya menika. Nemu drima ning pinggir kali, wong jeneng Keli dipun dahar. Sak sampunipun masuk dalam perut wong jeneng keluar nggih. Kaget bagi mau delimoni sopo, padahal Kelly yang pinggir, Kelly tengkali. Ditelusur ternyata miliknya seorang ulama yang delimoni pun kok kuatah, buah ini pun nanti mentiung udah tiba ning kali. Hanya minta keikhlasan, ya saya mbok menika dipun ikhlasaken delimoni pun panjenengan kok Kelly saya kelaparan saya makan. Saya pun gumun kok ana wong kok hati-hati nih ngono. Ulama menika ngetes, aku belum ngarep nikhlaske yang gue mempunyai syarat yang harus engkau lakukan. Syaratnya pun apa? Yang penting kau ikhlaskan delima yang sudah masuk dalam tubuh saya. Engkau harus bekerja di tempatku. Ada yang mengatakan 2 atau 3 tahun baru digaji. Hanya gara-gara delima yang masuk dalam tubuh. Karena kalau ada barang haram masuk dalam tubuh, ini akan menjadi api neraka dan efeknya doa tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Nah, saat pun bekerja bertahun-tahun belum digaji, waktu pun selesai, pripun saya apakah panjenengan sampun mengikhlaskan delima ingkang saya makan beberapa tahun yang lalu? Belum, dereng dipun ikhlasi. Engkau harus menikahi anakku yang cacat. Tidak bisa ngomong, tidak buta, tuli, budek, buntung. Waduh. Karena dia itu lebih mencintai ridhonipun Allah. Nggih pun bukan apa yang ingkang bahkan panjenengan niku kersa nikhlasaken delima yang beberapa tahun saya makan yang tidak sengaja. Sak sampunipun nikahanipun piantun Arab menika istri kaliyan jarah dipun pisah, tidak dipertemukan sebelum halal. Ankah tuka wazad wajtuka bi mahrin mazkurun ala sasampunipun selesai masuk kamar kaget melayu. Saya menikah bukan istri saya yang setelah yang kau janjikan, yaitu anak saya, itu istri dan sah. Kau jangan lari. Itu wanita di situ tuh cantiknya luar biasa, santun, tidak buta, tidak cacat. Dia itu tidak buta karena tidak pernah melihat barang haram, bisu karena tidak pernah ghibah, tangannya buntung karena tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan anakku ini yang pantasnya untukmu, karena engkau orang-orang yang wirai. Efeknya apa? Menikah, mempunyai ayah, mempunyai anak namanya Imam Syafi'i, yang sak menikah mahdhabipun menyebar di Asia Tenggara dan seluruh dunia. Lho menika pramila efekipun piyantun ingkang wirai, kersa hati-hati. Menika efeknya luar biasa. Kados ibu-ibu bapak-bapak mbok menawi mangertos Haji Sofawi Mangkuyudan menika. Mbah kula nate nyantri wonten mriku, Mbah Sofawi, seorang saudagar besar pada era penjajahan. Ajeng damel Masjid Galsari masjidipun tasih menika. Menika napa menika pasiripun menika disiram nganti ping 7. Aja nganti anjing itu jangan ojo anjing idak napa pasiripun nganti dikon dicuci 7 kali sak gripung ditempelke wonten tembok. Para pekerjanya kan wudu sih, memasak ini pun masuk. Maka Masjid Galsari menghasilkan ulama-ulama dan ribuan santri yang merembet di Takmirul Islam sampai Al-Muayyad. Ini kodonganipun kiai luar biasa. Pramila kita menika kedah kersa wirai, hati-hati tentang halal dan haram, hati-hati tentang subhat, hati-hati tentang ini diperbolehkan atau tidak. Efeknya domino itu berkelanjutan. Ini kau wirai. Sak sampunipun wirai, Ramadan mlebet wonten wulan Syawal, kita kedah muncul sifat yakin. Yakin akan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman tentang hal-hal yang gaib. Yang gaib menika bukan berarti gendruwo setan, tidak. Yang namanya gaib ini kembali ke rukun iman. Yakin tentang rukun iman, percaya sama Allah,
kalau sasampunipun Ramadan mlebet wulan Syawal, tingkat keimanan sama Allah itu semakin tinggi. Wong poso kemawon ning omah renek wong ora wani ngombe karo mak gitu. Padahal renek wong berarti kan pun dilatih selama sebulan. Lah sasampunipun wonten ing wulan Ramadan mlebet wulan Syawal, imannya harus semakin meningkat. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Efekipun napa? Kita hati-hati jangan sampai Allah niku mboten ridho. Kemudian yakin iman kepada malaikat bahwa setiap gerak-gerik kita itu di kanan kiri ada CCTV ini pun Allah yang namanya Raqib kalian Atid. Di Makbarah itu ada malaikatnya Allah yang namanya Munkar dan Nakir, yang besok ketika nyawa kita dicabut, wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta, ada Israel yang bumi ini akan dihancurkan seluruh lantahnya. Fa idza ja'atis sakhah oleh malaikat Israfil, dan kita akan dinantikan oleh malaikat Ridwan, dan jangan sampai kita itu dinantikan malaikat Malik. Ini harus kita tumbuhkan. Kanan kiri kita ada malaikat, maka otomatis kita itu hati-hati. Kula menika nggak ada rencang. Beberapa teman saya itu teng kantor yen ngisor CCTV itu nyambut gawene apik, rawani turu rawani sak sae. Mergane apa CCTV ini, hati-hati ada CCTV ini. Tetapi yang boten CCTV ini kantor masjid biasanya. Masjid kan boten CCTV ini itu jero itu Jawi wonten. Turu kelekaran sak-sak ora ana CCTV ini gitu. Lah, manusia itu ada CCTV-nya dimanapun tempatnya ada CCTV-nya. Dipasang dengan merek Raqib Atid. Maka kita harus hati-hati. Kemudian ada malaikat pencabut nyawa Israel, yang ketika kita mengimani Israel ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Kata Rasulullah, siapakah orang-orang yang cerdas itu? Akyas. Orang yang cerdas, orang-orang yang selalu memikirkan kematian, memikirkan kedatangan Israel, dan dia itu mempersiapkan ketika mau dipanggil Israel. Ada malaikat penjaga makbarah kubur, Munkar Nakir. Maka kita harus mempersiapkan, jangan sampai kuburan saya itu mengerikan, jangan sampai kuburan saya itu gelap, jangan sampai kuburan saya itu menakutkan. Maka ada amalia-amalia khusus, salah satu pun termasuk kita bersedekah, silaturahmi, banyak bersolawat, dan ada khusus menika kita mengamalkan maos surat Al-Mulk sebelum kita tidur, maos ayat kursi setelah sholat fardu. Ini amalan-amalan untuk mencerahkan kubur kita. Ketika iman kepada malaikat Munkar Nakir itu dimunculkan, otomatis kita mempersiapkan. Jangan sampai Munkar Nakir yang ada di alam kubur itu menakutkan, tetapi menyejukkan. Kemudian ada malaikat Ridwan yang akan menanti kita. Maka kita mikir bagaimana supaya malaikat Ridwan itu sebenarnya dari bahasa Arab asalnya ridho. Ridwan itu orang yang ridho ketika surganya itu dimasuki. Maka malaikat Ridwan itu, jangan sampai malaikat Ridwan itu mencegah masuk kita. Hati-hati, kita mempunyai anak, jangan sampai anak kita ini yang menyebabkan kita tersendat masuk surganipun Allah. Maka wonten orang tua durhaka, itu kan bukan sekedar anak yang durhaka. Sinten orang tua yang durhaka itu egois, ibadah dhewe anakipun boten dipuja, tidak dididik dengan ilmu agama. Ketika masuk surga kesulitan. Anaknya nuntut, saya anaknya Fulan bin Fulan, tetapi ketika hidup di dunia tidak pernah diajari ilmu agama. Maka malaikat Ridwan tidak ridho kalau surganya itu dimasuki. Ada lagi kullu mujahidin, setiap orang-orang yang jihad fisabilillah dakhalal jannah bila hisabin, masuk surga tanpa hisab. Illa dain, kecuali orang-orang yang punya hutang. Padahal jihad itu kan puncakipun ibadah. Sak saya pun perkawis piantun ingkang jihad fisabilillah, tapi yang sing diutang malaikat Ridwan boten ridho. Walaupun 1 rupiah.
Malaikat kita bayangkan, jangan sampai malik itu kan yang raja, yang menguasai neraka. Maka sifatipun gilatun sidatun la ya'sunallah. Gilatun ngeri, gilani la ya'sunallah, dan tidak pernah dia itu melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang masya Allah, insya Allah kita akan terhindar darinya. Maka jangan sampai hal-hal yang menyebabkan kita itu terjerumus wonten ing nerakanipun Allah, kita masuk di sana. Seandainya kita ini atau ada manusia yang terjerumus dalam nerakanipun Allah, kita harus mempunyai cadangan. Bal-balannya di cadangan, pemain cadangan kita. Harus mempunyai trik cadangan. Trik cadangan ini pun apa? Pertama, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Amargi Rasulullah itu membuat ridho kalau ada umatnya masuk di neraka, sampai wonten padang mahsyar Kanjeng Nabi Muhammad badhe mlebet swarga, masih menunggu, masih ada hambaku yang mencintaiku walaupun satu zarah. Itu cadangan pun yang pertama. Cadangan yang kedua, cadangan agar kita itu dapat dispensasi keluar dari neraka. Banyak menghadiri majelis ilmu. Karena yang namanya majelis ilmu yang sifatnya bijamiah kata suwatan ing injang menika, saged geret koncone. Pak Muhtar pendak minggu kepapat gere ngisi pengajian kok saiki renek. Ojo-ojo ning neraka, panjenengan saged nyelametke kula. Ya Allah Pak Muhtar tesih ten neraka, kula man panggil insyaallah mlebu swarga. Nah ini saling membantu. Ini cadangan yang kedua. Cadangan yang ketiga, mempunyai anak-anak penghafal Quran. Adkhalahul jannah safi'ahu fi 'asyara ahli baitihi kulluhum waqad wajabat lahunnar. Gadai putra wayah anggota keluarga ingkang hafal Quran, Allah akan memasukkan orang yang penghafal Quran adkhalallahul jannah. Sasampunipun napa? Safi'ahu fi ahli baitihi. Safi'ahu asyara ahli baiti. Kemudian dia akan membebaskan 10 anggota keluarganya. Waqad wajabat lahunnar, padahal anggota keluarganya itu sudah di neraka. Yen kita menika delalah kok mboten napa menika. Mboten gadhahi putra wayah ingkang hafal Quran, sapa iso anak-anakku nyatani wis gede-gede. Setidak-tidaknya kita membantu rumah-rumah Quran. Kok masjid Mutakin ono TPA jadi pun bantu. Insya Allah wasilah-wasilah menika adalah cadangan-cadangan kita terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Sasampunipun mangkaten Ibu, sasampunipun bulan Syawal kita mlebet bulan Ramadan. Ramadan kita mlebet bulan Syawal. Ada acara halal bihalal, halalun bihalalin. Panjenengan matur wonten ing Arab tentang Timur Tengah menika mboten wonten acara halal bihalal kuwi apa? Hadisipun Kanjeng Nabi nggih mboten wonten. Hadisipun para sahabat nggih boten wonten, para tabi'in nggih boten wonten. Halal bihalal itu bukan ajaran syariat tetapi tradisi. Dan tradisi menika boleh dilakukan kalau tidak bertentangan dengan syariat, bahkan membantu menguatkan syariat. Kados sing jenengipun jaburan. Ten Arab Saudi bareng sholat tarawih ning Masjidil Haram, anak-anak ngenteni jaburan nggih mboten wonten. Wong sing jeneng jaburan menika tradisi syariatipun sholat tarawih. Sing jeneng bakdo kupat menika nggih mboten ajaran. Wong ning Mekah boleh kupat nggih mboten. Itu tradisi, ajaranipun apa Bu? Poso Syawal. Lho menika. Kados sarungan kumpulan niku nggih boten ajaran. Tetapi tradisi syariatipun napa menutup aurat. Ya menika. Harus kita pahami. Lah kalau yang namanya syariat itu dilanggar, dipun tinggalaken, berefek dosa dan pahala. Tetapi kalau tradisi kalau ditinggalkan biasanya pun hanya berefek sosial.
berefek sosial. Biasane ngene iki kupatan kok ora kupatan to. Mong sosialipun minimal mong dibanting ngoten lho. Iki aja ora kupatan to. Biasane mong makaten gitu. Ora dosa mboten. Nah, maka biasanipun piyantun Jawi menika otak-atik gathuk, otak-atik gathuk. Biasanipun mlebet wulan Syawal dipun suguhi lontong, alane wis kothok utawi kupat. Kupat menika dipun bungkus kalian janur, jannatun nur. Maka sak sapunipun wulan Ramadan, mlebet wulan Syawal dipun tutup dengan 6 hari puasa sunah, piyantun menika badhe pikantuk janur amargi 1 tahun ke depan dosa-dosa kita sudah diampuni. Janur, jannatun nur, cahayanya swarga. Cahaya swarga menika mboten berarti kita menika cemlorot murup mboten. Tetapi ada ketenangan hati. Sasampunipun Ramadan lebih tenang, lebih semeleh, lebih wirai, lebih yakin, lebih sabar. Itu janur, jannatun nur. Lah janur, jannatun nur menika bungkuse kupat. Kupat menika lakuning papat. Lebur, labur, luber, lebar. Lebur piyantun pikantuk janur, jannatun nur kedah ngleburaken dosa-dosa kita. Dosa dengan urusan dengan Allah utawi ubudiyah nggih menika kanthi taubatan nasuha, banyak mengucap kalimat istighfar. Maka orang-orang yang sasampunipun wulan Ramadan mlebet wulan Syawal biasanipun banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Amargi piyantun ingkang istighfar menika la saghair ilal istimrar wala kabair ilal istighfar. Perbanyak istighfar itu menghancurkan dosa-dosa walaupun dosanya sunduling langit. Dan taubatan nasuha, bener-bener taubatan nasuha. Maka nalikanipun Kanjeng Nabi Muhammad menika naik mimbar. Di mimbar pertama Rasulullah mengucapkan amin, mimbar kedua amin, ketiga amin. Sak sampunipun khotbah Kanjeng Nabi Muhammad dipun tangleti para sahabat. Kanjeng Nabi panjenenganipun naik mimbar 1 amin, mimbar kedua amin, ketiga amin, amin tangganipun. Itu wonten napa Kanjeng Nabi? Ada malaikat Jibril yang berdoa. Sing donga Jibril, sing mengamini Rasulullah. Doanipun napa? Ya Allah, celakalah. Celaka bukan berarti celaka secara dhahiriyah. Rugilah. Kula ngartosaken rugilah. Celakalah orang-orang yang pertama ketika namamu ya Muhammad disebut kok dia tidak berselawat. Dados yen umpamipun wonten piyantun nyebat namanipun Kanjeng Nabi Muhammad kok kita menika mendel, celaka rugi. Lah kenapa rugi? Mong kita menika mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad utawi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menika 10 kebaikan turun, 10 dosa hilang dan Allah bersolawat kepada kita. Menika nembe 1 solawat. Maka rugi ta menika. Wong Allah memberikan 10 kebaikan, Allah menghilangkan 10 kemadaratan dan Allah bersolawat kepada manusia itu. Mong 1 kali solawat. Maka Rasulullah mengucapkan rugilah orang-orang seperti itu. Kemudian yang kedua, celakalah atau rugilah orang-orang yang masih mempunyai kedua orang tua tetapi dia tidak bisa masuk surga. Gak ada piyantun sepah ayah ibu masih mempunyai kok kita kesulitan masuk surga. Yang basa kasaripun menika sebodoh-bodohnya orang. Ngerti kunci surga ora iso buka. Dengan cara apa? Birrul walidain. Wala taqul lahum ufin wala tanharhuma wa qul lahum qaulan karima. Berkata lembut, kita muliakan orang tua. Kalau sudah meninggal dunia orang tua kita teruskan jariah beliau. Kita doakan. Kita kunjungi silaturahmi teman-teman kedua orang tua beliau, orang tua kita. Ini termasuk birrul walidain. Dan yang ketiga Rasulullah SAW mengucapkan amin ketika Jibril berdoa, ya Allah jangan engkau terima, ya Allah celakalah dia atau rugilah dia. Ketika manusia itu mendapati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Ramadan.
Dia mendapati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Ramadan. Amargi kok Ramadan niku bulan jor-joran ganjaran, jor-joran nikmat, obral besar-besaran maghfirah, kok kita tidak mendapatkan ampunan. Ibaratipun yang kita nonton adalah berjalan lama, ngelak, luwe, baju kotor, di situ ada telaga yang bening, ada makanan yang enak, ada minuman yang segar gratis, kok kita keluar dari situ jadi keluar. Berarti kan sebodoh-bodohnya manusia. Ngopo ora ndang atus resik-resik maam sing akeh. Lah, ada Ramadan kok kita tidak mendapatkan ampunan. Ada Ramadan kok kita tidak mendapatkan pahala. Ini sebodoh-bodohnya manusia. Maka Rasulullah mengatakan celakalah orang-orang seperti itu. Ada orang nanti kalau bahas Mbak Melayu wonten Masjid Sami, Ibnu Al-Jauziyah mengatakan ketika orang yang meninggal dunia yang sudah mendahului kita menika kon berangan-angan, kowe njaluk apa? Kamu minta apa? Ketika Allah akan mengabulkan. Dia minta satu hari saja dihidupkan di bulan Ramadan. Loh menika. Orang yang meninggal dunia kon minta, disuruh berangan-angan, dia hanya minta satu hari saja dihidupkan di bulan Ramadan. Karena ampunan, maghfirah, rahmat, pahala itu diobral sebesar-besar. Maka celakalah orang-orang yang ketika dia itu memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Ramadan. Nah menikah. Dosa kalian Allah harus perbanyak istighfar, perbanyak taubatan nasuha. Kemudian dosa kepada manusia, dalam menikah kang sulit. Dosa kepada manusia bisa selesai kalau orang yang kita zalimi atau yang ketika kita bermuamalah ini saling ridho. Bahwa kita menikah sholat selama 100 tahun, maca Quran katam ping 1000, sedekah 1 miliar, pendak tahun umroh haji, tidak akan bisa meleburkan dosa antar manusia. Harus dengan apa? Mamin muslimaini, apabila ada dua orang muslim yaltaqiyani kemudian bertemu, yatasofahani kemudian bersalam-salaman, hufirolahuma Allah akan mengampuni lahuma dua orang qabla sak derengipun tangan ini dilepas. Maka ada istilah halal bihalal, saling memaafkan. Lho menika dasaripun menika syariat yang tidak bertentangan dengan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, halal bihalal. Ma min muslimaini, ada dua orang Islam yang bertemu